يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamika 'ilma ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin di fasal atau di pasal tentang adab membaca Al-Qur'an, adab-adab tilawah Al-Qur'an. Kita mulai dari pasal tersebut yang di dalamnya terkandung banyak sekali poin-poin akhlak dan adab berkaitan dengan membaca Al-Quran. Dan bisa kita refleksikan pada diri kita juga kenyataan yang terjadi di zaman sekarang dari bagaimana sebagian dari orang membaca Al-Quran. Dan sebagiannya baik dan sebagiannya kurang tepat atau kurang baik. Dikatakan oleh beliau rahimahullah yanbaghi liqari'il Qur'ani an yakuna ala wudu'in musta'milan lil adabi. Seyogianya bagi pembaca Al-Qur'an untuk berada dalam keadaan wudu, itu dalam keadaan suci atau dianjurkan sebelumnya wudu, dan ini sunnah atau dianjurkan tidak sampai wajib. Tapi ini diantara adab yang sangat baik. Musta'milan lil adab, menggunakan adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan mutarriqan ghaira mutarabbi'in wala muttaki' wala jalisin ala hayatil mutakabbir. Di antara adab lainnya adalah dengan menundukkan kepala karena khusyuk. Ghair mutarabbi', tidak dalam keadaan duduk bersila. Bahkan bersila sebagian ulama itu menganggap itu tidak pantas membaca Al-Quran dalam keadaan bersila. Namun ini dikembalikan kepada uruf juga. Wallahu a'lam, untuk bersila membaca Al-Quran itu untuk sekarang terutama bukan hal yang tidak beradab. Justru bersila untuk sekarang banyak sekali orang menganggapnya malah beradab. Jadi ini untuk tarabbu' atau bersila atau duduk semisal itu tidak masalah insyaallah. Wala muttaki, dan dalam sini tidak bersandar. Mungkin uruf yang ketika beliau menulis ini atau para ulama di zaman itu sekitar 600 atau mungkin 800 tahun lalu, bahwa saya bersandar itu ada sisi malas. Sehingga ketika seseorang baca Al-Quran akan bersandar, maka divonis atau dinilai sebagai orang yang malas dalam baca Al-Quran. Ya, sebenarnya masalah ittika bersandar ini dikembalikan kepada uruf. Apakah ittika atau bersandar itu selalu dianggap malas? Maka jawabannya ya, tidak mesti kalau untuk zaman sekarang. Walaupun ada juga kayak seperti itu, tapi tidak mesti.
Kadang ada kalanya karena hajat. Tapi memang kenapa sebenarnya ulama menganggap ittika itu sebagai atau bersandar itu sebagai kemalasan ketika dia sedang belajar atau sedang baca Al-Quran. Ya, karena memang secara fisik kalau misalnya kita mungkin dengan keadaan tegak itu lebih bisa fokus dibandingkan sandaran. Namun itu kembali kepada orangnya atau kepada uruf zaman itu. Kalau misalnya di Indonesia bersandar itu mungkin masih banyak dari kita menganggap itu bukan akhlak atau adab dalam majelis ilmu dan semisalnya. Itu silahkan berpandangan seperti itu juga ada tepatnya juga kadang-kadang, tapi tidak selalu. Namun kalau di Saudi Arabia justru sandaran itu difasilitasi. Kalau kita melihat ke masjid-masjid di Saudi Arabia, sandaran itu difasilitasi. Bahkan duduknya sebagian dari orang itu duduknya bersandar dan kakinya diangkat satu kadang-kadang sambil nulis gitu. Dan mungkin bagi kita ya subhanallah ini kok akhlaknya kurang, tapi bagi orang di sana biasa aja. Biasa aja. Hanya walaupun biasa aja, hanya biasanya kalau misalnya terhadap ustadz kibar atau syekh kibar, syekh besar, itu mereka tidak akan melakukan hal itu. Itu menunjukkan sekalipun dia uruf di sana duduk dengan cara seperti itu dianggap wajar-wajar saja ketika menuntut ilmu, tetapi bukan berarti secara mutlak. Tetap ada nilai-nilai atau ada konteks yang khusus yang mana hal tersebut juga tidak pantas dilakukan, terutama terhadap syekh kibar, yaitu para ulama besar. Para ulama besar. Yang mana para ulama ini mereka ketika mengisi muhadharah atau kajian, mereka para ulama ini belum tentu bersandar atau nyandar. Tapi para tulab ini kemudian bersandar dan kakinya selonjoran itu mungkin di sana tetap dikata kurang baik. Tapi kembali kepada urf di sana hal seperti itu selama syekhnya syekh biasa atau murid biasa, itu insyaallah enggak masalah. Selama juga syekhnya tidak mempermasalahkan maka enggak masalah insyaallah. Tapi kalau di Indonesia maka sebenarnya kita memiliki kesantunan yang lebih ya sebenarnya. Memiliki kesantunan yang lebih. Orang-orang Indonesia itu sangat disukai oleh warga dunia sebenarnya. Ya, disukai sebenarnya. Baik oleh orang Timur Tengah atau oleh orang Barat. Kita ini termasuk yang sangat santun dikenal. Tapi kalau kita ketemu dengan orang India atau Pakistan, kita kurang disukai. Iya, bagi mereka kita ini kurang gitu loh, orang Indonesia kurang. Tapi kalau bagi orang Saudi, bagi orang Barat, kita ini dikenal sangat santun dan beradab, dinilai tinggi lah, disukai kita ini orang kita. Ya jadi karena apa? Karena budaya orang Timur ini kalau kita perhatikan ya, dari segi akhlak dan adab, dan ini akan terrefleksikan juga ketika membaca Al-Quran kadang-kadang. Kita ini orang Timur atau orang Timur budaya Timur seperti Indonesia, Asia Tenggara, dan kemudian secara vertikal itu ke atas ya Jepang, Korea dan semisalnya. Kita memiliki kultur dalam komunikasi itu yaitu kita high context namanya. High context communication. Komunikasi itu kita itu sangat sesuai dengan keadaan dan konteks. Jadi artinya nuansa keadaan itu sangat berpengaruh pada bagaimana kita mengeluarkan kata-kata. Yang mana kalimat yang keluar itu kadangkala majas, tidak langsung, tidak direct, tidak straight, tidak sesuai dengan apa kemauan sebenarnya. Terutama kalau kita lihat misalnya orang-orang Solo ya, orang-orang yang masih memakai tradisi kromo inggil atau sangat halus, semakin halus itu semakin tinggi konteks yang mempengaruhi ucapan-ucapannya. Kadang-kadang kalau misalnya orang kita mengatakan iya, itu berarti enggak sebenarnya.
Sehingga kita perlu istilahnya kalau di English itu namanya read between the lines. Ada kalimat tapi kita bukan hanya melihat kalimat itu. Kita harus melihat latar belakang kalimat ini terucap. Nah, orang timur tuh kayak gini. Jadi semakin high context seseorang dalam komunikasi itu menunjukkan semakin beradabnya dia. Nah, misalnya gini. Ada kalimat daripada misalnya antum ngomong ke ustadz. Karena antum hormat ke ustadz ini, antum gak ngomong dengan kata antum. Gini, paham gak di sini maksudnya? Gak ngomong dengan kata antum. Tapi kalau antum ngomong ke ikhwan biasa, ngomongnya dengan antum. Antum ngomong ke teman yang lebih dekat, ngomong dengan ente. Ngomong ke teman masa kecil, lu. Bisa. Lu, ente, antum, ustadz. Gitu kan? Padahal semuanya sama anda, gitu maksudnya kan. Antum ngomong misalnya sama ustadz yang senior misalnya. Tat, antum ini gak tat? Kan gimana? Kira beda, kan kerasanya wah kok kurang beradab ini gitu. Tapi kalau misalnya bilang ke ustadz yang ya itu yang ustadz kibar gitu. Ustadz, apakah ustadz berkenan? Nah, itu. Ini namanya high context. Itu sesuai dengan konteks itu, sangat sesuai dengan konteks. Kemudian sama ustadz yang biasa pakainya antum, bukan ustadz. Ustadz, antum mau pergi enggak ustadz? Gitu misal. Ya. Sama ustadz jadian ente. Ya. Ente ngapain di sini? Belaga jadi ustadz, nah gitu. Sama teman dekat, lu, gua, gitu. Ini sangat kontekstual gitu loh. Sangat kontekstual. Berarti menjunjung adab. Dan kalau kita melihat misalnya di bahasa Jawa sendiri, ada grade-nya juga bahasa itu. Ada kromoinggil, ada mungkin versi ngapak nggak ada. Kalau ngapak mah kasar gitu kan. Jadi beda-beda. Jawa Timuran, ya kan, Surabayanan, versi Solo ada lagi, versi ngapak ada lagi, versi standar yang standarnya Jawa ada lagi dan seterusnya. Ini high context dan ini berpengaruh juga terhadap bagaimana manner dan adabnya dia, termasuk dalam membaca Al-Quran, Dan mohon maaf kalau misalnya kita lihat kadang-kadang offside akhlaknya malah. Kalau antum lihat fanatisme sebagian dari santri dan penuntut ilmu di Pulau Jawa ini terhadap guru-guru ta'zimnya itu kadang berlebihan karena terlalu menjunjung adab. Sangat kontekstual dibandingkan dengan pulau-pulau lain atau suku-suku lain. Ya begitu. Makanya ini kadang menjadi relatif gitu loh. Kadang menjadi relatif. Yang berkaitan kadang dengan bid'ah juga bisa melakukan hal yang sangat sopan tapi ujung-ujungnya jadi bid'ah, itu bisa. Bahkan bisa ujung-ujungnya pelanggaran syariat, maksiat, atau bisa sampai level syirik gitu loh. Sampai level syirik, saking beradabnya sampai permisi sama jin. Nah ini juga ini kan levelnya menuju syirik gitu loh. Saking beradabnya loh, saking kontekstualnya gitu loh. Tapi kalau orang barat gitu enggak gitu. Tapi jadi bagi orang Saudi kita ini sangat baik, berakhlak, disukai. Bagi orang barat kita disukai. Kita datang ke Saudi, ngobrol sama orang Saudi, kita sok tahu aja ngomongin na'am la, itu bagi orang, masya Allah, orang anta Indonesia, lah, anda Maduri gitu. Anta Indonesia, antum orang Indonesia, na'am ana min Indonesia. Masya Allah, Indonesia is beautiful country. Indonesia balad jamil jiddan, masya Allah. Ashkhas tayyibin, masya Allah. Itu dipuji-puji oleh orang Arab kita itu. Sama orang barat juga gitu, ketika tahu orang Indonesia nih, dikenal kultur budaya yang baik, varian budaya yang baik, itu dikenal. Pasti ujung-ujungnya mereka nanya Bali kalau orang barat mah. Bali, lah Bekasi gitu. Kita Bali terus Bekasi kapan coba kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ke orang India, Pakistan beda, orang India. Ketemu orang Indonesia, kita ada mirip juga sama mereka, dari segi warna juga ada sedikit mirip ya. Tapi bagi mereka kita itu enggak sebagus mereka gitu loh. Dan ajaib ikhwan, kadang-kadang gerakan tubuh itu tidak bisa kita langsung vonis ini gerakan, langsung kita katakan bahwa ini gerakan yang buruk dalam membaca Al-Quran atau buruk dalam berkomunikasi. Kita enggak tahu. Kadang-kadang kultur itu berbeda loh. Sampai ke gerakan.
Ana kasih contoh, sampelnya. Gini ya kawan, ada pertanyaan juga, ada pertanyaan kapan gitu berapa hari yang lalu, Ana lupa di mana. Ada orang sholat tapi dia kalau dengerin Al-Quran mesti dia gerak, gitu. Ya, ada pernah atau mungkin sebagian dari kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim itu, taib. Ya, lagi ngaji sambil sila, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gerakan ini ada apa dengan gerakan ini, gitu kan? Taib, itu satu poin. Nah, sebagian orang yang bergerak seperti ini, ada yang mendasarkan dari suatu riwayat dari sebagian salaf bahwasanya ketika mereka berzikir maka tubuh mereka ada gerakan untuk menambah kekhusyuan, kata sebagian dari riwayat itu. Wallahu a'lam. Ana belum ngecek lagi tapi pernah memang ada. Nah, kemudian juga secara prakteknya, kadang ketika kita mungkin ngantuk atau apa, kita agak gerak-gerak supaya enggak begitu ngantuk sehingga tetap bisa baca. Atau gerakan ini mungkin secara fisik kita dan secara psikologis kita itu membantu kita untuk lebih konsentrasi. Gitu loh, membantu kita untuk lebih konsentrasi dalam membaca Al-Quran atau murojaah. Karena dengan ada gerakan tubuh, ada yang disibukkan gitu loh. Sebagian orang lebih memilih motor yang manual, tidak yang matic. Kenapa? Karena dia pengen ada kerjaan aja gitu, kakinya nggak nganggur. Dan kata sebagian driver ketika mereka ngantuk di jalan tol Cipali, maka kerjaannya apa? Ngeliatin spion. Gitu. Ya, ngeliatin spion. Gitu. Karena kalau straight diem gini depan terus itu istiqomah itu betul-betul siratal mustaqim ya. Siratal mustaqim. Ya, takutnya bangun-bangun menrobuk kan gitu. Jadi ngeliatin spion ini kaca spion ini. Iya. Ya tentu ngeliat ke depan juga, jangan ngeliatin itu dong. Karena ada gerakan-gerakan ini. Nah, sebagian orang ada alasan ketika mereka bergerak. Maka silakan, selama itu tidak ekstrim dan tidak memaksudkan gerakan tersebut sebagai sesuatu ibadah secara zat, enggak. Nah, ini hanya saya emang seperti ini karakternya. Atau ada yang memang orangnya memang karakternya itu enggak bisa diem badannya. Ada orang kayak gitu. Ada seorang panitia di suatu masjid lah di Jakarta. Itu sejak anak kenal beliau pertama kali sampai anak enggak mau lagi kenal beliau sampai sekarang, itu gerak doang isinya. Kita ngobrol di jalan, ngobrol di parkiran, ya sebelum anak pergi gitu kan. Itu selalu kayak gini gerak terus. Antum diem apa? Anu nggak bisa Ustaz. Beneran antum diem. Tapi kan juga rasa kok aneh ya, kok antum diem ya. Udah gerak lagi lah gitu. Jadi dia emang nggak bisa, dia gerak. Dia emang gerak. Kalau ini emang fisiknya seperti ini. Ada orang seperti ini sampai kita mikir antum kok tidur gerak gini juga nggak? Nah, itu misteri, itu nggak tahu dah. Ada ikhwan seperti ini ya di Masjid Nurullah Kalimantan City itu. Ada ikhwan seperti ini. Ada orang seperti ini ketika kita lihat dibaca Al-Quran mungkin gerak-gerak, mungkin dia menghilangkan kejenuhan atau kebosanan atau memang fisiknya seperti itu. Atau ada juga yang karena kultur dan itu emang turunan yang nggak bisa, susah untuk diubah. Itu sudah masuk dalam tabiat yang memang tercetak dari sananya secara kesukuan. Di antara sampel tahun 2018 Ana pernah umrah di sebuah hotel lah, entah di Madinah atau di Mekah lupa. Tahun 2018 Ana teringat ketika itu hotel bintangnya ya bintang biasa lah, bukan sampai bintang 4 atau 5, bintang biasa aja. Dan banyak saudara kita orang-orang India beneran ini baru nih. India bukan India yang ada di film-film. Ini India sejatinya gitu kan. Jadi warna kulitnya itu Anda lebih menang sedikit lah gitu dibandingkan beliau-beliau ini. Nah, ini banyak orang India, laki perempuan. Dan memang benar-benar kayak di film-film India, pakaiannya mirip-mirip kayak gitu. Ya, selendangnya dan seterusnya. Ini. Masuk lift kemudian kita bareng. Ana satu-satunya orang Indonesia ketika itu. Dan ini India, semua ini India nih. Dan uniknya apa? Posisinya dan posenya itu sama-sama diri, tapi pas banget. Nggak tahu gimana kita masuknya gimana. Ana berdiri menghadap mereka semua dan mereka semua menghadap ke Ana.
Jadi di satu lift itu, Anda diri, itu mereka semua ngadep ke Anda. Jadi nggak ada saling berhadapan gini, dan semuanya itu menatapin Anda. Karena diam aja. Waduh, ini nyari saruhan nggak ada di sini kan. Nah, diam aja. Maka karena Anda merasa ditatapin, ya Anda tetap balik satu-satu. Salah satu emak-emak yang tubuhnya agak gempal dan lebih pendek itu, dia langsung kayak gini. Gitu, apa wajahnya tuh langsung, lu napa dalam hati, napa sih lu gitu kan dalam hati. Jadi kita sama-sama saling ngelihat nih emak-emak yang sudah agak tua ini, itu kan biasa di film-film kayak gitu. Ini orang kok otomatis gitu palanya tuh, dan itu natural gitu, kayak apa ya? Kayak kalau di mobil-mobil kita ada boneka-boneka yang gerak-gerak gitu, dia tetap stabil gitu tubuhnya itu. Itu ternyata gerakan seperti itu kalau bagi kita kan kayak gini-gini berarti kayak coba kalau antum kita saling lihat itu kan kayak gerakan berarti lu nggak suka sama gua gitu kan, dalam hati kita kan kayak merasa kayak kita digeleng-geleng gitu loh. Kalau kita gitu Lana mikir ini orang kenapa nih ibu-ibu, anak tetap balik dia malah kayak gini-gini, gerak-gerak gitu kayak boneka yang Masya Allah gitu. Dan ternyata kultur mereka itu kalau kepala itu gerak-gerak kayak gini itu, wallahualam, anak ketika baca di suatu buku ya, buku tentang antropologi dan juga tentang sosial bisnis, itu ternyata bentuk penghormatan, bukan bentuk peremehan. Atau kalau bagi kita kan diremehkan Pak, ya Pak, coba Pak. Iya, tapi ternyata penghormatan itu, penghormatan. Dan subhanallah, itu baru anak tahu 2025 ini, 7 tahun kemudian lah atau 8 tahun kemudian. Nah, jadi hal-hal kayak gini gerakan ya, ini menunjukkan apa? Adanya uruf secara bangsa itu bisa berbeda, tempat bisa berbeda. Begitu juga uruf secara zaman. Maka kalau di zaman ketika itu duduk mutarabbi bersila itu kurang sopan dalam baca Al-Quran, maka sekarang ya nggak berlaku hal-hal kayak gini gitu. Di Indonesia kalau nggak duduk bersila itu nggak dianggap sopan, terus harus gimana kita? Harus di bangku gitu ya. Tapi kan ya nggak bisa begitu gitu loh. Siapapun silahkan mau duduk sila, ya begitu ya. Ini diantara hal yang bisa kita pelajari. Dan juga wala muttaqi, tidak bersandar. Wala jalisin apa? Wala jalisun ala hayatil mutakabbir, dan jangan dia duduk dengan hay'ah al mutakabbir, dengan cara orang yang sombong. Cara duduknya orang yang sombong. Tegapnya tegap karena sombong, itu enggak boleh seperti itu. Kemudian dikatakan wa afdhalul ahwali an yaqra'a fi sholati qa'iman wa an yakuna fil masjid. Keadaan yang paling utama adalah dia membaca Al-Qur'an saat sholat dalam keadaan berdiri dan di masjid. Itu paling afdal. Jadi paling afdalnya baca Al-Qur'an adalah ketika sholat saat diri dan di masjid. Itu paling afdal. Itu paling afdal. Tapi kalau misalnya mungkin di sholat tahajud kita, ya itu lebih afdal. Ya, jauh dari riya insyaallah di rumah. Jadi baca pas lagi sholat berdiri, baca Al-Quran. Ya nanti masalah membaca mushaf atau enggak itu nanti akan ada pembahasannya pada waktunya. Fa amma miqdarul qiraati faqad ikhtalafat fihi 'adatus salaf. Adapun tentang miqdar, yaitu kadar dan banyaknya bacaan Al-Quran, maksudnya khataman dan semisalnya, maka kebiasaan para salaf berbeda-beda. Faminhum man kana yakhtimu kullal yaumin wa lailah khatmatan. Maka ada di antara salaf yang mengkhatamkan Al-Quran kulla yaumin wa lailah khatmah. Setiap hari, maksudnya kulla yaumin wa lailah itu 24 jam. Satu kali khatam. Subhanallah. Ya.
Wa minhum man kana yakhtimu fil yaumi wal lailati aktsara. Ya. Masya Allah. Ya, di antara mereka ada yang menghatamkan lebih dari sehari semalam, lebih dari sekali dalam sehari semalam. Ra'aituhum dzalik, kata Ibnu Qudamah, saya pernah melihat itu gitu loh, menghatamkan lebih dari sekali dalam 24 jam. Gimana itu? Subhanallah. Mungkin enggak kalau zaman salaf? Masih mungkin ya. Di bulan Ramadan terutama. Tapi kenapa kalau kita di zaman sekarang enggak mungkin? Ya, kenapa? Maksudnya kita di zaman sekarang logikanya enggak mungkin orang khatam dalam sehari semalam 2 kali misalnya. Coba menurut antum mungkin enggak? Sekarang nih orang zaman sekarang. Bukan antum dah, kita emang nggak mungkin, nggak. Misalnya ada nggak orang zaman sekarang yang bakal bisa kayak gitu? Ayo. Coba kita baca Quran misalnya, standar kita baca Quran kira-kira 20 menit 1 juz, oke? Bisa nggak? Itu cepet loh, itu cepet banget loh itu. Versi Hadr, versi sangat speedy, sangat cepat. Berarti 1 jam 3 juz, ya, oke? Dan untuk khatam 30 juz berarti membutuhkan berapa jam? 10 jam. Oke. Sedangkan waktu sehari semalam 24 jam. Baik. Secara perhitungan belaka harusnya bisa. Tapi secara kenyataan realita mungkin enggak? Enggak. Susah, enggak bisa. Coba silakan di sini siapa yang pernah khatam dalam sehari 2 kali. Ayo. Enggak ada kan? Kepikiran itu aja baru pagi ini gitu. Tapi ternyata ada di zaman itu, tahun 600-an Hijriah. Apalagi mungkin di zaman salaf. Di bulan Ramadannya. Itu possible enggak? Possible. Mungkin. Secara hitungan. Tapi secara realita, logika sekarang enggak ada orang yang bisa seperti ini. Entah kalau para ulama yang mereka fokus membaca Al-Quran saja ya. Tapi apakah ini menunjukkan ketercelaan zaman sekarang? Nah ini, ketika kita lihat salaf kok bisa, kita nggak bisa, berarti kita ini decline, kemunduran banget. Sebentar, sebelum kita menilai bahwasanya ahli ibadah zaman sekarang mengalami kemunduran dibandingkan salaf, coba kita komparasikan seandainya salafus saleh mereka harus kerja siang dan malam untuk bayar token, untuk nafkahin keluarga. Seandainya kebutuhan di zaman itu seperti zaman sekarang, apakah akan sama? Itu dia. Kenapa kita ini, Allah semoga maafkan kita semua, kenapa di zaman sekarang untuk logika di zaman dulu bisa, sekarang nggak bisa? Karena apa? Karena uruf yang berlaku jauh berbeda sekarang. Kesibukan, tekanan kehidupan itu berbeda. Dahulu tekanan kehidupannya itu tetap membuat waktu itu tetap berluang. Sekarang tekanan kehidupan itu membuat waktu itu terbuang. Ya enggak? Coba dulu misalnya safar aja harus pakai onta, kalau misalnya jauh sekali onta. Banyak luang enggak ketika antum naik onta itu? Bisa enggak murojaah? Bisa enggak baca Quran? Bisa. Rasulullah SAW kalau safar pakai onta pun beliau sholat sunnah di atas onta. Tapi sekarang kalau misalnya kita safar, waktu banyak terbuang nggak sebenarnya? Sebenarnya banyak terbuang. Kita harus nunggu tiket, kita nunggu ini, kita nantri, kita dan seterusnya. Ada aja urusan, ya, antri WC ini dan seterusnya. Dan urusan lain banyak sekali sekarang. Jadi kalau di zaman ketika itu tekanannya itu adalah justru kurangnya fasilitas sehingga banyak waktu berluang. Kalau sekarang tekanannya adalah terlalu banyak fasilitas sehingga waktu terbuang. Terbuang untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang memang harus kita adakan sekarang. Begitu jemaah. Antum ketika lagi nungguin gokar sambil murojaah,
atau sambil ngafalin Al-Quran. Itu kadang-kadang nggak connect itu antara ngafalin Quran sama ngeliatin peta. Udah sampai mana nih? Oh, jalan ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Sampai mana nih? Oh, terbang dia gitu. Tuh lihat, itu baru satu sampel loh. Ya. Bahkan untuk menuntut ilmu, kajian dan seterusnya, dengan adanya fasilitas pun kadang-kadang kita disibukkan dengan fasilitas. Antara yang misalnya kedinginan pas lagi kajian, itu gara-gara fasilitas bukan? Gara-gara fasilitas. Kedinginan, akhirnya dia kayak gini. Terus mojok, senderan, tidur. Sibuk, ya kan? Atau kalau misalnya nggak pakai AC, kepanasan. Tuh lihat tuh, muskilah zaman sekarang. Coba zaman dulu, ada nggak mikir seperti ini? Nggak ada. Ternyata dengan adanya banyak fasilitas kita, ikhwan, apapun itu, teknologi, ya, itu justru membuat banyak waktu kita itu sebenarnya terbuang untuk menikmati fasilitas-fasilitas itu. Berpindah dari fasilitas satu ke fasilitas berikutnya. Makanya sekarang ini hal yang sangat penting sekarang untuk betul-betul kita pelajari adalah self management, yaitu manajemen diri. Bagaimana memanage waktu dan diri kita untuk bisa tetap produktif dengan banyaknya fasilitas yang ada. Karena fasilitas modern ini kebanyakan rata-rata itu mengaburkan dan membuang waktu kita. Bagaimana caranya kita untuk manage semua ini? Nah, ini penting banget zaman sekarang. Sampai logika kita tidak masuk kalau orang satu hari bisa 2 kali khatam. Tapi di zaman salaf, di zaman para ulama zaman dulu itu possible karena mereka masih sangat berluang. Kalau antum membaca buku namanya Qimatuz Zaman 'Indal Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, diterjemahkan di Indonesia secara ringkasannya itu apa ya? Bagaimana ulama menuntut ilmu, ada juga itu terjemahannya, ada terjemahan yang lain. Itu kita akan mendapatkan banyak sekali cerita-cerita dari para ulama tentang bagaimana mereka nuntut ilmu dan baca Quran. Pernah nggak antum misalnya sampai di antara mereka itu saking tercandukan akan ilmu, baca dan nulis itu sampai pembantunya itu nyuapin dia, disuapin pembantu atau juga istrinya nyuapin, dan dia makan sambil nulis dan sambil baca, makan, sibuk dengan itu. Ya bukan sibuk main point blank apa itu namanya, nggak tahu game-game apa point blank atau GM itu apa GM itu, atau nggak ada GM itu apa ya, PM apa namanya, nggak tahu nama game pokoknya, bukan itu. Tapi belajar dan nulis ilmu disuapin. Sampai kemudian setelah selesai suapin masih nulis ilmu dan belajar, kemudian bilang ke istrinya atau pembantunya, tolong makan malam saya dong. Kata pembantunya, lah Pak tadi kan sudah saya suapin. Saking nggak sadarnya tadi kalau misalnya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Bisa fokus dan konsentrasinya luar biasa itu. Sehingga bisa terus istiqomah dan produktif. Karena apa? Karena ketika zaman itu nggak banyak tuntutan. Coba kalau sekarang seorang suami 24 jam di rumah di kamar. 24 jam, Pak. Kalau nggak dikira dia kayak dukun nih kayaknya di kamar terus. Atau dia jangan-jangan ada apa? Sebagai mertua ketika melihat mantunya itu kok kerja di kamar doang, curiga tapi kaya. Ini jangan-jangan malamnya juga lilin istrinya gitu kan. Ngapain ini? Ya. Itu dicurigai kalau sekarang malah justru nggak beraktivitas luar, nggak menikmati fasilitas-fasilitas modern, itu malah justru dicurigai. Tapi zaman dulu mereka bisa istiqomah, duduk terus sampai berjam-jam membaca dan melah buku. Maka inilah perbedaannya. Ya, nah sebagian juga dikatakan di sini, minhum man kana yakhtimu fi thalathin khatmatan, wa minhum man kana yakhtimu fi kulli usbu'. Ada juga di antara mereka yang mengkhatamkan dalam 3 hari, ada yang mengkhatamkan setiap pekan. Wa minhum man kana yakhtim fi kulli syahr, ada yang mengkhatamkan setiap bulan. Istighalan bitadabburi aw binasril ilmi aw bita'limihi aw binaw'in min at-ta'abbudi ghairil qira'ah aw bi ghairihi min iktisabid dunya. Karena mereka sibuk dengan tadabbur atau merenungi makna
Atau ada di antara mereka yang sibuk menyebarkan ilmu sehingga mengkhatamkan Al-Quran hanya bisa sekali sebulan. Atau di antara mereka yang sibuk mengajarkan Al-Quran. Atau di antara mereka ada ibadah lain selain membaca Al-Quran. Atau juga ada karena mencari penghasilan dunia, iktisab ad-dunya, ada di antara mereka. Tapi tetap mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bisa semuanya. Kita juga bisa sebenarnya. Tapi sekali lagi kita ini terlalu banyak apa? Terlalu banyak awarid, yaitu sesuatu yang mengalihkan kita dari membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Wa aulal amri, dan yang paling utama dari semua itu adalah ma la yamna'ul insan min ashghalihil muhimmah wa la yu'dhihi fi badanihi wa la yafutuhu ma'ahu tartilu wal faham. Yang paling utama, nah jika kita tanya nih, berarti Ustaz kalau misalnya kita baca Al-Quran, bagaimana yang paling utama? Apakah sehari satu khatam, 7 hari atau sebulan atau gimana nih? Maka yang paling utama adalah bacaan yang tidak sampai menghalangi seseorang dari ashghal al-muhimmah, yaitu pekerjaan pentingnya. Itu. Ashghal muhimmah itu pekerjaan penting, kewajiban dia bekerja. Jadi jangan sampai bacaan Al-Quran ini membuat kewajiban dia itu terbengkalai. Membuat pekerjaan penting dia itu terabaikan. Jangan. Wala yu'dhihi fi badanihi, dan jangan sampai bacaan itu membahayakan badannya. Maksudnya apa? Dia pengen seperti salafus saleh. Dan dia memaksakan diri dengan letihnya kemudian terus membaca Al-Quran sampai letih sampai jarang istirahat, dan itu membahayakan badannya. Ini enggak baik. Ini enggak baik. Ya. Wala yafutuhu ma'ahu tartil wal faham, dan bacaan yang terbaik juga yang paling utama adalah membaca dengan perlahan atau benar serta pemahaman terhadap ayat yang dibaca, yaitu jangan sampai demi target maka tartil dan faham, baca perlahan dan benar serta faham itu bukan menjadi prioritas, melainkan menjadi B-side atau C-side atau berikutnya. Jadi lebih mengedepankan target. Kalau di bulan Ramadan tafadhol. Mungkin itu sebagian ulama mengatakan kalau bulan Ramadan banyak-banyakkan bacaan enggak masalah. Tapi kalau di luar bulan Ramadan maka hendaknya prioritaskan tartil dan faham. Jangan terlalu prioritaskan target. Ya begitu. Kalau targetnya misalnya 1 bulan pengen 2 kali khatam, 3 kali khatam misalnya. Maka berarti per 10 hari itu khatam. Lalu demi target 10 hari sekali khatam, maka setiap baca Quran itu harus pakai timer dan betul-betul dia eksklusifkan waktunya itu. Dikerucutkan betul-betul, harus sampai finish. Misalnya dalam sehari dia mau 4 juz. Maka dia targetkan 4 juz ini per 20 menit 1 juz. Per 20 menit 1 juz. Memang kalau seseorang baca cepat 20 menit iya 1 juz bisa. Iya. Tapi kan sebagian dari juz itu enggak bisa 20 menit. Sebagian dari juz enggak bisa 20 menit, lebih dari itu kadang-kadang. Nah, misalnya dia di juz yang mana ayat-ayat ini banyak ayat-ayat pendek tapi suratnya panjang seperti As-Saffat misalnya. Atau dia baca surat Maryam dan Toha yang mana itu sering berbelit di lidah dia. Ini enggak bisa ditreatmentkan 20 menit 1 juz. Akhirnya kemudian diulang lagi, salah lagi, diulang lagi. Cepet-cepetan nih, udah mau habis nih waktunya. Akhirnya apa? Demi mengejar target maka bacaannya amburadul. Maka ini jauh dari kata utama dan baik. Ini enggak baik. Taib, mungkin itu dari segi. Ini kajian sampai kapan jemaah? Ini kan belum syuruk ya? Masa sih syuruk udah? Itu bukan syuruknya mungkin, itu muncul matahari mungkin. Kalau syuruknya, tulisannya syuruk ya? Ya, 6.15 itu syuruk. Iya. Iya, syuruknya 16. Jadi syuruk sama tulu itu beda, Pak. Tulu'ul fajr atau tulu'ul syams itu tadi 6:1 dan semisal itu. Adapun syurukus syams itu mungkin sekarang 6:15-an atau sekitar itu. Oke,
Jadi faedah yang bisa kita ambil dari kajian ini sebagai penghujung kajian atau akhirnya, yaitu pertama, beradablah saat membaca Al-Quran, karena ini kalam Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung ya, engkau akan melihat gunung ini penuh ketundukan, khusyuk, betul-betul terpecah karena khusyuk. Artinya ini kalam yang sangat agung. Kalam yang sangat agung. Al-Quran, kalamullah. Jadi membaca Al-Quran dalam kondisi wudu, menjaga kesopanan, kesantunan, dan juga penuh rasa hormat. Kemudian duduk dengan menundukkan kepala, tanda yang menunjukkan tanda khusyuk, ya, bukan mendongakkan, menengadahkan dan semisalnya. Tidak duduk seenaknya atau misal seperti orang sombong, ya. Ini menundukkan rasa rendah hati di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika membaca Al-Quran. Jadi pose itu bisa menentukan kedekatannya dia dalam mentadaburi Al-Quran. Pose tubuhnya. Ya, orang yang baca Al-Quran sambil senderan dan kakinya terangkat satu, beda dengan orang yang mungkin pose tubuhnya tegap atau di atas kursi betul-betul sambil membaca dengan baik, itu beda. Tapi sebagian orang ada yang membaca Al-Quran atau murajaah itu sambil jalan. Bahkan sebagian dari hafiz Al-Quran itu merekomendasikan kalau misalnya antum lagi ngafalin atau murajaah, baiknya sambil jalan, berdiri, bukan sambil duduk, kata sebagian hafiz ya. Karena praktik mereka begitu. Karena ketika lagi seperti itu, tubuh ini sedang berfungsi dan kemudian ternyata itu lebih membuat otak itu lebih berfungsi lebih afdol. Itu sebagian orang, enggak semua. Karena dan juga dalam masalah membaca Al-Qur'an, ikhwan, kalau misalnya kita ini mau mentadabburi betul-betul membaca Al-Qur'an, maka usahakan dalam keadaan enggak lagi ngapa-ngapain. Enggak lagi dituntut apa-apa gitu loh. Ya, maksudnya tidak sedang dalam pekerjaan. Karena itu membuat kita kabur-kaburan dalam mentadabburi dan merenungi apa yang kita baca. Tapi dalam kondisi kita udah ready untuk mentadabburi, yaitu kita kosong, free time. Ya gitu. Usahakan seperti itu. Karena kalau seseorang lagi sibuk, kemudian dia memaksakan diri untuk mentadabburi Al-Quran, maka pasti ada yang dikalahkan. Kesibukannya kalah atau baca Qurannya memang kalah. Atau maksudnya tadabburnya memang kalah. Karena kepikiran dengan kesibukan dia. Tapi coba ketika dia lagi santai, lagi nggak ngapa-ngapain, baru dia tadabburi Al-Quran di situ. Dan usahakan sebelum baca Al-Quran dengan tadabbur, dia istirahat kalau bisa. Istirahat sejenak, atau lihat-lihat alam sejenak, refreshing sejenak, baru dia baca Al-Quran. Maka di situ dia kalau mau mentasghil atau mengisyghal atau mengaktifkan sisi tadabbur, dia akan lebih bagus insyaallah dibandingkan terputus tiba-tiba setelah dia sibuk betul-betul langsung tiba-tiba baca Quran. Itu kadang hasilnya kurang untuk tadabbur, ya. Yang kedua, faedah kedua tentang tempat dan waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran paling utama ketika dalam keadaan sholat, diri dalam sholat. Seperti bacaan imam atau mungkin sholat sendiri, tahajud, maka itu paling afdol. Sebagian dari para imam, para hafiz, itu mereka melatih diri mereka dengan hafalan ketika tahajud. Itu latihannya pas kapan? Tahajud. Jadi pas lagi diri, itu yang buat murajaah bagus. Makanya tadi kita kan sebagian para hafiz Al-Quran dan imam, mereka latihannya itu bukan di tasmi', tapi mereka latihannya ketika qiyamul lail. Kalau tasmi' itu memperdengarkan, itu ya bagus. Tasmi' itu mempresentasikan bacaan Al-Quran kepada orang dan dikoreksi kalau ada yang salah. Itu bagus banget. Itu salah satu cara yang paling bagus. Tetapi ternyata ada yang lebih bagus juga, yaitu membaca saat qiyamul lail. Memang tidak ada yang tidak mentasmi' ke orang lain memang, tapi itu melatih diri. Karena
ketika seseorang qiyamul lail atau salat malam misalnya, dia salat sendiri, ya, atau berjamaah dengan istrinya, dan dia bisa murojaah di situ, dia bisa memposisikan dirinya berkhayal seolah-olah dia sedang jadi imam, seolah-olah dia sedang jadi imam, gitu, ya. Jadi dibaca misalnya 1 rakaat 2 halaman misalnya, bacaan hafalan dia misalnya, dan itu ternyata lebih berpengaruh, ya, lebih berpengaruh memposisikan diri sebagai imam, begitu, ya. Asal jangan pas dia gede suaranya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, belakang tiba-tiba amin, banyak suara. Tadinya menghayal, ternyata jadi imam beneran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lihat belakang kosong. Itu kira-kira bakal tadabbur lagi nggak kira-kira abis itu, atau udah berubah gerakan bulu-bulu ininya merinding langsung? Itu ada di pesantren kita dulu, lihat ada seperti itu, ya, di masjidnya. Jadi ada seorang orang Sulawesi, dia belajar terus, hidupnya tuh belajar tuh, di pesantren belajar, ngomong jarang, belajar terus ya. Saking alimnya, maka suatu ketika tahajud, kan biasa kalau misalnya santri kadang tahajudnya di kamar ya, ini tahajudnya di masjid. Dan di masjid itu, kalau di zaman itu, era 99 itu, masjid itu nggak ada orang, kalau malam nggak ada orang, gelap. Iya, malah gimana gitu rasanya gitu kan. Apalagi kan di pesantren Al-Irsad itu dulu dikenalnya tempat jin buang anak kata mereka. Maksudnya itu daerah yang tadinya tuh lahan kosong yang nggak ada siapa gitu kan, banyak bambunya gitu. Maka teman kita ini Ahmad Mustanif ini ketika itu tahun 99 itu beliau sudah lulus SMA. Jadi masuk ke Al-Irsad ketika udah lulus SMA. Biasanya kalau yang masuk ke pesantren udah lulus SMA itu biasanya orang-orang yang sudah taubat dan hijrah dari masa lalunya gitu. Jadi solehnya itu insya Allah solehnya beneran solehnya. Nah kemudian sholat gitu, wudu di kamar, terus ke masjid, sholat sendiri, Allahu Akbar. Nah kan kalau ada masjid kan enak tuh, menggema suaranya enak ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kan suara gema di masjid itu kayak seolah-olah kita jadi imam gitu kan, asik gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin beneran ya, aminin banyak. Wah saya nggak tahu tuh gimana tuh orang habis itu tuh. Apakah dia membatalkan sholatnya kemudian ke kamar atau malah sampai 13-11 rakaat, jangan-jangan kayak gitu terus, ya nggak tahu lah. Itu jemaahnya dari kalangan jin. Mungkin itu bisa coba Pak di Masjid As-Sunnah. Iya. Iya jam 1 malam, iya. Pas mau masuk ternyata dikunci semua, nggak jadi, alhamdulillah. Oke, tempat terbaik ketika baca Quran adalah masjid, karena masjid itu rumah Allah, tempat mulia, ada keberkahan untuk beramal di dalamnya. Dan kemudian masalah yang ketiga, fleksibilitas dalam masalah khataman. Ketika Anda bisa mengkhatamkan 2 kali dalam sebulan, Anda tidak bisa memforsir orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya begitu. Kesibukan orang beda-beda. Ya interest kita harus sama. Interest harus sama, yaitu belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, interest sama. Tapi outputnya atau hasil itu nggak bisa semua orang itu sama. Interest harus sama, yaitu interest ke ilmu agama, interest beramal soleh. Tapi hasilnya itu orang beda-beda, nggak bisa disamain. Ketika prestige antum mencapai kadar sekian, maka nggak bisa antum harus dikiaskan dengan orang lain harus sama seperti antum. Coba kalau misalnya kita udah berjuang bisa hebat ya 2 kali khatam dalam sebulan, ternyata ada ikhwan lain yang 4 kali khatam dalam sebulan dan ikhwan lain itu bilang antum cemen cuman 2, kira-kira kesel nggak? Kesel lah. Antum mungkin akan bilang manusia tempat salah dan lupa boy, nabi bukan manusia, bukan nabi boy, kira-kira gitu alasannya. Malah kesel kita akhirnya, ya kan? Jadi kita nggak bisa disamakan antara ana dengan antum dengan antum lainnya atau dan seterusnya. Ya misalnya kalau dikatakan antum kenal salafi sejak kapan? Oh, nah itu kenal salafi sejak masa salafi itu belum dikenal. Bingung kan antum jawaban apaan sih kayak gini? Antum kenal salafi sejak kapan?
Ana kenal salafi sejak salafi belum dikenal. Oke, kapan itu? Ya ketika belum dikenal salafi. Sebut aja kapan. Berapa tahun berapa? Antum sebut, ana kenal salafi itu tahun 2005. Oke. Taubatnya kapan? Sampai sekarang belum taubat. Nah, gitu. Oke, kalau udah dari 20 tahun lalu kenal salafi, sekarang antum bisa bahasa Arab enggak? Waduh. Enggak bisa, afwan banget kalau itu mah. Salafi macam apa antum? Kira-kira gimana ya? Kayak ana dong, baru 3 tahun, baru 4 tahun, ana udah bisa bahasa Arab. Gimana kira-kira antum perasaannya gimana? Kesel nggak? Antum di posisi bukannya bisa bahasa Arab, di posisi nggak bisa. Kira-kira, ya songong banget nih orang. Iya sih, balul sih saya gitu, tapi songong banget ya dia ya, gitu kan. Ya, kan nggak bisa samain, nggak bisa samain. Iya, afdolnya bisa bahasa Arab. Yang wajibnya harus ya, seperti Al-Fatihah maknanya apa itu harus bisa, harus paham. Tapi nggak harus semuanya bahasa Arab, harus bisa baca kitab. Jenggot doang dipanjangin, baca kitab nggak bisa. Nah, gimana kira-kira? Apakah setelah itu antum pangkas jenggot antum? Enggak kan? Jadi nggak bisa sama, ya nggak bisa sama. Pak, antum usia berapa Pak? Ana udah 60 tahun Ustaz. Ya Allah, Pak 60 tahun masih kayak gini. Adik ana Pak 20 tahun udah pinter bahasa Arab. Iya. Antum masih belepotan dan seterusnya. Ya Allah, Pak taubat Pak. Kira-kira gimana? Gue salah apa ya kata bapak itu? Ya pengen mukul lah kalau kita bilang ya. Lu nggak tahu aja gue mantan preman kan gitu. Nah kan nggak bisa. Tapi passion, interest kita ke agama itu wajib. Cuman hasilnya nggak bisa semua orang disamain. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya sesuai kemampuan aja. Fleksibilitas sesuai kemampuan aja. Ya, mukhatamkan sekian dalam waktu sekian, alhamdulillah. Tapi dianjurkan minimal 1 kali sebulan. Taib, kemudian masalah prioritas juga, yaitu kesehatan, keluangan, dan juga pemahaman. Itu prioritas. Kesehatan kita juga prioritas. Artinya beramal sesuai dengan apa yang kita mampu. Yang penting istiqomah. Yang itu disukai oleh Nabi. Yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah amalan yang istiqomah adwamuha wa in qalla, yaitu yang paling konsisten walaupun sedikit. Dan juga masalah pemahaman, pentadabburan terhadap apa yang kita baca itu lebih diutamakan daripada sekadar quantity target. Beneran. Daripada sekadar itu akan kita sebutkan pada waktunya nanti insyaallah beberapa athar dari sebagian salaf bagaimana pandangan mereka tentang tadabbur Al-Quran. Ya begitu ya. Insya Allah kita lanjut itu pada 2 pekan mendatang insya Allah ta'ala. Taib, untuk materi kita cukup sampai sini dan kesimpulannya. Ada pertanyaan atau tidak jemaah sekalian? Atau clear semua? Clear? Ada pertanyaan online? Ayo fadhal. Bismillah. Izin menyampaikan Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Itu udah pertanyaan belum? Assalamualaikum udah pertanyaan. 1 ya? Belum. Oh, belum. Bila istri mengingatkan suami tentang isbal, dijawabnya yang penting niatnya enggak sombong katanya. Syukron Ustadz. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, maksud dari pernyataan Ustadz jika Al-Quran diturunkan di gunung, gunung akan nunduk, bisa dijelaskan maksudnya? Syukran. Itu perkataan, bukan perkataan anak, itu perkataan Allah. Oke, yang pertama tadi suami diingatkan isbal, jangan isbal, terus dia bilang yang penting niatnya. Enggak, ini suami ini merasa isbal itu haram gak sih sebenarnya gitu loh, itu dulu. Bagi suami ini isbal itu haram gak sih gitu. Jangan-jangan dia ngikutin pendapat yang mungkin ringan, yaitu makruh misalnya. Yang sahih adalah wallahu alam isbal itu haram dengan sombong maupun tidak sombong. Tetap haram. Kalau dia tidak sombong, maka itu haram dan berdosa. Kalau dia sombong, maka haramnya lebih-lebih gitu. Ya, seperti itu. Nah, seorang suami penuntut ilmu itu wajib untuk jujur kepada Allah.
Kalau dia melihat atau membaca hadis Nabi, ma asbala fil ka'bain fa huwa finnar. Apa yang melampaui dari 2 mata kaki maka itu tempatnya di neraka. Pakai sanubari qalbu yang condong ke sunnah dan akhirat, coba. Gitu. Sebelum kita jauh-jauh ke khilafiyah di antara ulama, banyak orang itu bertamengkan khilafiyah, padahal khilafiyah nggak bisa menjadi tameng buat dia. Nggak bisa dia di hadapan Allah, dia akan mengatakan, ya Allah ini kan khilafiyah di antara ulama. Yang ditanya adalah, apakah kamu mengikuti para rasul? Itu yang ditanya. Bukan apakah kamu tahu masalah khilafiyah ini? Kira-kira di akhirat ditanya, kamu tahu nggak masalah khilafiyah ini di akhirat ini? Enggak. Tapi apa yang ditanya? Apa? Madza ajabtumul mursalin? Kamu ngikutin apa dari para rasul? Apa yang kalian ikuti? Ketika Rasul mengatakan apa yang di bawah mata kaki, maka itu di neraka nanti. Oke, sekarang kemudian kita melobi hadis tersebut dengan alasan khilafiyah. Kita nego. Ada khilafiyah nggak apa-apa. Kita harus hargai pendapat ulama. Betul, penghargaan kita kepada ulama tidak berarti kita kemudian bersikap kurang jujur kepada Allah dan Rasulnya. Jujur aja, kalau di hadapan gitu kira-kira kita mau nego apa? Apakah nanti di akhirat kita akan nego pada Allah Azza wa Jalla? Kita nggak memvonis ulama-ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan memang makruh, betul. Tapi kita nggak memvonis mereka bahwasanya mereka menyelisih sunnah, mereka berarti lebih cinta dunia dan tidak ikut dengan Rasulullah. Bukan itu, pemahaman, ini masalah pemahaman. Tapi coba sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Ketika melihat hadis ini kira-kira kita merasa gimana? Merasa gimana? Mainnya neraka ini hadisnya ini. Makruh Oke. Antum anggap itu makruh. Nanti lama-lama ada beberapa hadis yang ancamannya neraka dimakruhkan. Tapi kan ini ada ulama berpendapat ada rinciannya seperti betul ada rincian. Tapi kalau kita betul-betul gali lebih dalam dengan prinsip sunnah, kita akan tetap menyatakan ini haram. Ini haram. Nah oke, misalnya suami ini kemudian dengan ucapannya tadi dia bilang apa? Apa ya tadi? Kan yang penting nggak sombong. Niatnya nggak sombong gitu. Sebenarnya sombong itu orang nggak ada niatan buat sombong. Nggak ada niatan. Sombong itu sendiri udah ada pada hati gitu loh. Jadi tanpa perlu diniatin. Saya pengen sombong nanti. Ada nggak orang kayak gitu? Bapak mau apa pak? Saya pengen sombong. Nggak ada niatan sombong. Sombong itu spontan yang terjadi pada seseorang karena ada sebelumnya latar belakang yang membuat dia sombong. Jadi sombong itu sombong itu ada spontan, tapi bukan berarti nggak ada penyebab. Paham di sini? Orang kalau sombong tuh pasti ada sebabnya. Nggak ada orang tuh tiba-tiba sombong tanpa sebab. Kenapa pak? Saya sombong. Ya kenapa pak? Nggak tahu, saya sombong aja. Nggak ada orang kayak gitu. Bayi lahir ceprot gitu kemudian, sombong banget nih bayi mukanya gitu. Nggak ada orang. Sombong itu ada premisnya sebelumnya, ada penyebabnya. Nah, ketika dia mengucapkan itu, kenapa Abu Bakar itu coba, apakah manzilah beliau sama manzilah suaminya sama seperti Abu Bakar As-Siddiq? Yang mana karena beliau kurus Abu Bakar As-Siddiq. Dan celana ketika itu enggak semudah sekarang untuk mendapatkan. Sehingga sering turun lagi, dinaikin, turun lagi karena kurus. Maka suami ini harus diet untuk bisa kayak Abu Bakar. Baru silahkan antum bilang, yang penting saya nggak sombong. Paham gak nih maksudnya? Karena alasan-alasan mereka ini kan biasanya apa? Hadis Abu Bakar yang ternyata terjun ke bawah, angkat lagi, terjun. Itu aja dibiarin sama Rasulullah nggak apa-apa. Itu diberi uzur karena apa? Karena skinny, karena kurus Abu Bakar itu. Kurus, padahal orang kaya tapi kurus gitu. Maka turun lagi, dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Tapi sekarang kondisi antum apa kayak gitu? Sangat kurus gitu. Kemudian pinggulnya mengerucut dan terus kemudian ke bawah. Nggak ada celana lain lagi. Nggak bisa, nggak ada, kayak gitu. Ya alasannya nggak masuk gitu, nggak masuk. Tadi justru ada dua opsi, ada dua yang sama-sama hukumnya haram, yaitu isbal. Jika tidak karena sombong tetap haram.
Isbal jika karena sombong makin mungkinan haramnya gitu. Itu aja, hanya itu opsi. Oke, khilafiyah yang terima, fadl. Sekarang udah kita jelaskan. Antum kalau memang masih bertamengkan khilafiyah, fadl itu urusan antum nanti. Tapi di akhirat antum nggak bisa menjawab dengan jawaban itu. Nggak bisa menjawab dengan jawaban itu. Persiapkan jawaban yang lebih elegan lah. Misalnya, ya Allah saya tidak tahu. Oh, ini bukan elegan, ini bohong. Karena sudah tahu sekarang. Harus jujur, makanya harus jujur sama Allah. Harus jujur dengan hadis Nabi SAW. Istri ketika ngingetin itu justru menunjukkan sayang. Karena istri nggak mau suaminya itu dapat neraka nanti, maka diingetin sama istri. Bagus, alhamdulillah. Nah justru ketika diingatkan bahwasanya ada ancaman neraka, kemudian bilang yang penting saya kan nggak sombong, itu justru khawatirnya itu bagian dari kesombongan. Karena mengunderestimate neraka itu merupakan bagian dari kibria, meremehkan masalah neraka dan ancamannya itu bagian dari kesombongan itu sendiri. Bahkan ini kesombongan yang sifatnya iblisiah juga, itu lebih ke iblis malah. Karena iblis itu meremehkan masalah neraka, masalah ini meremehkan. Ya begitu, hati-hati untuk suami ini. Semoga Allah kasih hidayah. Insya Allah nggak apa-apa, insya Allah kedepannya akan baik, insya Allah dapat hidayah, insya Allah ya. Terus yang kedua, apa? Oke, ya tentang masa gunung itu di surat Al-Hasyr, Anda lihat dulu tafsirnya. Di surat Al-Hasyr atau di halaman terakhir dari surat Al-Hasyr itu ada ayat Allah Azza wa Jalla, wa anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kita lihat di ayat 21 dari surat Al-Hasyr. Yang maknanya seandainya Al-Quran ini kami turunkan di suatu gunung, dari gunung apapun, sehingga gunung ini sami'a kalam Allah wa fahimah, sehingga gunung ini mendengar kalam Allah dan memahami kalam Allah. La ra'aitahu, kata para ulama, la ra'aitahu fi hali khudu'in wa dhullin. Seandainya gunung ini adalah makhluk yang memiliki pendengaran dan juga memiliki hati untuk memahami. Seandainya gunung kan ini kan the biggest size of makhluk yang paling besar di atas muka bumi itu gunung. Ya, gunung. Bumi itu besar, namun kita bicara tentang makhluk yang paling besar di atas muka bumi adalah gunung. Maka Allah Ta'ala membuat suatu permisalan. Ya, makanya di sini disebut apa? Watilkal amtsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini adalah permisalan. Bukan berarti Allah Ta'ala pernah menurunkan ayat ke gunung, bukan. Bukan, tapi ini permisalan yang kita harus mengkiaskan dan berfikir lebih. La'allahum yatafakkarun, supaya tafakur. Ya. Nah, seandainya Al-Quran ini kami turunkan ke satu gunung dari gunung-gunung, dan ini makhluk yang paling besar, dan Allah Ta'ala berikan pada gunung ini sama' dan juga basar, dan juga basirah, yaitu Allah Ta'ala berikan pada gunung ini pendengaran dan juga hati atau untuk memahami. Maka engkau akan melihat gunung ini yang besar itu dalam keadaan tunduk. Dalam keadaan tunduk saking takutnya sama Allah. Raghma qasawatihi wa salabatihi. Meskipun gunung ini memiliki sifat qasawah dan solabah. Qasawah itu keras, solabah itu tebal. Jadi memiliki karakter keras, tebal gunung. Gunung itu kan tumpukan bebatuan, tanah dan seterusnya. Dan itu berkilo-kilometer. Tingginya sekian mdpl. Ini besar sekali dan manusia tidak bisa mengalahkan gunung setik pun. Nah, dengan megah dan besarnya gunung ini, sekiranya kita kiaskan dengan manusia yang gunung ini beribuan kali lipat, ratusan ribu kali lipat besar dibandingkan satu tubuh manusia. Dan andai kata Allah Ta'ala jadikan gunung makhluk yang berakal, bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa memahami seperti manusia, yang ribuan kali lipat lebih dari manusia size-nya, maka engkau akan melihat gunung ini akan tunduk kepada Allah ketika diturunkan padanya ayat-ayat sebagaimana Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat kepada manusia. Tapi manusia ketika diturunkan ayat-ayat pada mereka dan mereka mendengarnya, ketundukan itu banyak yang tidak terwujud pada manusia. Padahal seandainya gunung itu Allah jadikan memiliki
kapabilitas seperti manusia dari segi akal, pendengaran dan penglihatan, maka engkau akan melihat gunung-gunung ini mereka tunduk. Ini saking apa? Manusia itu memiliki karakter dan watak itu betul-betul tidak baik gitu loh. Kecuali yang Allah Ta'ala berhidayah. Maka ketika kita ada di fase mendengar Al-Quran dan tidak sampai ke hati kita, maka kita lebih keras daripada batu. Dan ketika kita mengalami fase yang mana ketika kita disiram pendengar kita dengan ayat Al-Quran, kemudian hati kita tergerak untuk mentadabburinya, maka hati kita sangat lunak ketika itu. Seperti itu. Lebih lunak daripada hatinya gunung, seandainya gunung itu diberi hati. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang permisalan tadi dari Al-Quran, dari Allah Azza wa Jalla. Taib. Mungkin cukup ya sampai sini ya. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.